Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bersyukur kita di pagi hari ini kita boleh diberi waktu lagi oleh Tuhan untuk boleh bangun, untuk boleh menikmati hari yang baru, dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita sepanjang hari ini. Sebelum kita akan memulaikan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, kita akan berdoa, bahkan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, Engkau yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan memberkati kami dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memperoleh berkat dan kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah kami semua ya Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perenungan kita di hari ini terdapat dalam Yeremia 30 ayat 16 sampai yang ke-19. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan tema renungan kita di pagi hari ini yaitu aku akan mengobati luka-lukamu. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memiliki cara khusus mengobati luka-luka umatnya. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-16 dikatakan orang yang menelan akan tertelan. Israel dan Yehuda yang digambarkan Yeremia sebagai korban yang ditelan oleh musuh-musuhnya, maka akan berbalik di mana musuh-musuh itu akan tertelan. Jika sebelumnya mereka mengalahkan Israel dan Yehuda dengan menelan habis semua kekuatan dan semangat, maka sekarang musuh-musuh itu akan kehilangan kekuatan dan semangat. Yang kedua, pada ayat yang ke-17 dikatakan orang yang merampok akan menjadi korban rampokan. Israel menjadi korban rampokan di mana semua harta mereka dijarah dan dibawa pergi. Ibarat penghuni rumah yang tinggal hanya baju di badan, bahkan sebagian juga dilucuti. Keadaan yang menyedihkan ini akan berbalik di mana para perampok itu akan dirampok, dilucuti dan dipermalukan. Yang ketiga, pada ayat yang ke-17 di situ dikatakan kemah-kemah akan dipulihkan. Kemah-kemah yang sebelumnya dipenuhi dengan ratap tangis penderitaan akan berubah di mana yang terdengar dari dalamnya adalah nyanyian syukur, ratap nestapa berubah menjadi syukur sukacita. Yang keempat, yang berkurang akan berubah menjadi bertambah banyak. Jika oleh luka-luka yang dalam umat berkurang jumlahnya, tapi oleh pemulihan Tuhan mengubah menjadi bertambah-tambah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan cara Bapa Sorgawi mengobati luka-luka yang diderita umatnya. Seperti dalam perumpamaannya dikisahkan seorang anak bungsu
yang meminta bagiannya sebelum waktunya, memboroskan hartanya dengan cara hidup yang tidak bermoral, sehingga ia jatuh miskin dan tinggal menyedihkan di dekat kandang babi, bahkan memakan ampas-ampas makanan babi. Keadaan ini sebagai gambaran keadaan sakit dosa yang begitu dalam. Roh Tuhan bekerja sehingga si bungsu ini menyadari keadaannya, dan ketika ia datang kepada bapaknya, maka tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasih dan datang mendapatkannya dan memeluknya serta memulihkannya. Perumpamaan kisah pemulihan anak yang hilang ini menjadi pengajaran penting dalam kekristenan, bagaimana Tuhan mengobati luka-luka dosa. Keluarga Kristen, renungan hari ini kita diajarkan untuk memahami bahwa Tuhan memulihkan luka-luka umatnya. Tuhan Maha Kaya, di mana Ia memiliki banyak cara untuk mengobati mereka yang dikasihinya. Terutama Tuhan mengobati, menyembuhkan, dan pemulihan dari penyakit dan luka akibat dosa. Sebagai anggota keluarga Kristen, sebagai jemaat Tuhan, dimanapun bekerja dan mengabdi, kiranya menjadi alat Tuhan dan menjadi agen pemulihan bagi banyak orang. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena lewat firman-Mu di pagi hari ini yang senantiasa mengingatkan bagi kami semua untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami pergi dan berada. Berkati kami semua Tuhan di hari ini ketika kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami, berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, agar kami boleh menjalankan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, semuanya dalam keadaan baik, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari mara bahaya, kecelakaan, sekalipun maut yang mudah mengintai kehidupan kami. Diberkatilah kami semua, bahkan Tuhan Yesus senantiasa memberikan jalan keluar ketika kami ada masalah, ada pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan, kami taruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu untuk senantiasa dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.